Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari salah satu kajian dalam linguistik, yaitu sintaksis. Saya akan mereview beberapa pembahasan dari kelompok sebelumnya dan kelompok saat ini tentang apa saja sih yang harus dipelajari dalam kajian sintaksis dalam linguistik ini. Baik, kita berangkat dari definisinya. Sintek ini adalah bagian atau cabang, ya. Di sini sudah saya jelaskan di awal tadi, adalah a branch of linguistics that studies the sentence structure. Bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari struktur kalimat. Jadi ilmu tentang struktur kalimatnya itu dalam bahasa linguistiknya sintaksis. Kemudian di sini ada penjelasan tentang perbedaan besar antara morfologi dan sintaksis. Itu ada pada apa? Kalau morfologi berangkat dari mempelajari komposisi sebuah kata. Jadi morfologi dan sintak ini sama-sama masuk dalam kajian gramatika, ya, kalau dalam linguistik. Kalau masih fonologi itu belum masuk dalam gramatika, tapi kalau ada morfologi sintaksis ini masuk dalam kajian gramatika. Nah, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari komposisi sebuah kata, the internal composition of a word. Komposisi sebuah kata, misalnya sebuah kata ada yang polimorfemis, ada yang monomorfemis. Beberapa waktu lalu pernah kita bahas. Lalu dalam sebuah kata itu nanti ada yang afiksasi, ada yang prefix, ada yang suffix, ada yang interfix. Lalu nanti ada sebuah kata itu ada yang modelnya reduplikasi, diulang-ulang, jalan-jalan, main-main, super duper, dan seterusnya. Itu kalau morfologi. Nah, kalau sintak dia yang dipelajari adalah is concerned with the combination of words. Jadi lebih pada perhatiannya pada kombinasi antar satu kata dengan satu kata lainnya yang menghasilkan kalimat. Itu kalau pembahasan dari sintak. Baik, kita lihat di sini susunannya, satuan-satuannya itu ada. Dalam sintaksis kita akan membahas tentang kata, frasa, klausa, kalimat, wacana juga. Namun wacana nanti lebih spesifik pertemuan selanjutnya. Karena wacana juga masuk dalam sintak karena sesuatu yang tersusun levelnya di atas kalimat. Kita lihat apa itu kata. Nah, kata juga masuk dalam kajian sintaksis. Word, ya, morfem tadi itu morfologi. Di antaranya akan membahas tentang kata. Dia juga tetap masuk dalam kajian sintaksis. Kita lihat kata, satuan terkecil dalam tatanan sintaksis. Kalau di buku kita adalah harus seperti itu. Sehingga nanti ada istilah kata penuh atau full word. Juga ada istilah kata tugas atau function word. Kalau yang full word yang kita bisa lihat dulu, nomina, ada bentuknya you, pen, table, dan seterusnya. Kalau ada juga adjektif modelnya new, blue, adjektif adverbia, slowly, above, dan seterusnya. Banyak part of speech yang masuk dalam kategori ini. Lalu kata tugas bentuknya ada preposisi at, in, on, apalagi at, the, after, dan seterusnya. Konjungsi ini penghubung, ada and, but, while. Ini yang disebut dengan kata tugas. Pembahasan tentang kata seperti ini. Selanjutnya kita lihat struktur sintaksis. Ada fungsi sintaksis, ada kategori sintaksis, ada peran sintaksis. Nah, cara membacanya seperti ini. Saya buat kalimat I eat bakso in the class.
Kalimat ini, I eat bakso in the class. Kalau dilihat dari fungsinya, fungsi sintaksisnya, I ini sebagai subjek, it ini sebagai predikat, bakso ini objeknya. Nah, tentu ini pelajaran waktu kita SMA sudah ini. In the class ini ada keterangan. Lalu kalau dilihat dari kategori sintaksisnya, kategori sintaksis ini lebih tepatnya pada part of speech-nya. Misalnya I-nya ini bentuknya pronomina atau pronoun, it-nya verba, bakso ini sebagai nomina. Jadi lebih kepada kelas katanya. In the class sebagai frase nomina. Kalau dilihat dari peran sintaksisnya, nanti ada istilahnya pelaku penderita. I-nya ini sebagai pelaku, kemudian it sebagai kata kerja, namun kata kerjanya yang aktif. Kalau bakso sebagai sasarannya atau penderitanya, sasaran dari kata kerja aktif ini. Kalau in the class tentu sebagai keterangan lokasi. Nah, jadi dalam struktur sintaksis itu yang dibahas ada fungsi sintaksis, nanti yang muncul ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ada kategori sintaksis yang dimunculkan adalah verba, nomina, adjektiva, lebih kepada kelas kata. Kalau peran sintaksis ini wujudnya apakah ini pelaku, apakah ini verba aktif atau verba pasif, apakah dia sasaran atau keterangan lokasi, keterangan waktu, dan seterusnya. Ini tentang struktur sintaksis. Jadi saya meringkas saja apa yang sudah dibahas oleh teman-teman secara umum. Kemudian mulai dari kata frasa ya. Sekarang kita masuk ke frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri minimal 2 kata atau lebih, yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa dan bersifat non-predikatif. Ini saya tebalkan karena ciri yang dimaksud tidak melampaui unsur klausa itu ya ini, non-predikatif. Jadi salah satu unsurnya itu tidak ada yang dianggap sebagai predikat. Karena kalau dia sudah menjadi predikat, berarti dia masuk dalam kategori klausa. Misalnya begini, 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Nah, ini sebetulnya kalimat lengkap, tapi kalimat-kalimat lengkap ini terdiri dari frasa-frasa yang tentu tidak predikatif. The professor called on my friend in the office. The professor called on my friend in the office. Ini semua susunan-susunan kata yang sifatnya non-predikatif. Tapi kalau ini digabungkan, misalnya 2 orang mahasiswa sedang membaca. Nah, ini ada predikat. Ini P, ini predikatif. 2 orang mahasiswa sedang membaca. Dia sudah bukan frasa lagi. Kalau sudah digabungkan, dia sudah masuk dalam kategori klausa. Tapi kalau masih 2 ini saja, ini kan ingat satuan gramatikal terdiri dari 2 kata atau lebih, namun tidak melampaui batas fungsi unsur klausa, lebih pada sifat non predikatif. Ini tidak ada. Nah, dia tidak non predikatif atau sifatnya non predikatif. The professor, ini dia ada 2 orang mahasiswa ya, ada 2, 3 malahan, tapi dia tidak ada predikatnya. Tapi kalau digabungkan 2 orang mahasiswa sedang membaca, ini sudah predikatif. Jadi dia sudah tidak bisa dianggap frasa, dia sudah lebih kepada klausa. The professor call on, ini juga sudah ada predikatnya, berarti dia sudah dianggap klausa. Tapi kalau diputus 2 seperti ini, 2 orang mahasiswa, the professor, ini masih frasa. Sedang membaca, ini masih frasa. Call on, masih frasa. Buku baru, masih frasa. My friend, masih frasa. Di perpustakaan, ya frasa juga. In the office, meskipun 3, dia tetap masih frasa karena tidak ada unsur predikat atau non predikatif sifatnya.
Nah, contoh realnya dari frasa-frasa potongan-potongannya di sini. Lihat dari jenis-jenisnya. Frase dengan jenis ini ada endosentrik, eksosentrik, ada apositif, ada koordinatif. Kita lihat jenis-jenis frase yang endosentrik. I have a new book. I have a book. Jadi kalau ciri-ciri frase yang disebut dengan frase endosentrik itu adalah, ini kita fokusnya pada frasenya ya. Frase yang saya merahi ini new book, ini kan frase dua kata, namun dia tidak predikatif. Kalau frase endosentrik ini cirinya salah satu unsurnya, unsur tambahan ini bisa dibuang. I have a book, new-nya dibuang, unsur tambahannya dibuang. Ini akan berbeda dengan yang eksosentrik. Kenapa? Karena kalau yang eksosentrik ini tiap-tiap unsurnya tidak bisa dibuang atau tidak bisa saling menggantikan. Ini ada frase in the class, ini kan frasa. Yang saya merahi frasa. Kalau sudah masuk sini I am in the class, ini sudah klausa. Cuma saya contohkan di sini I am the class. Nah, in-nya dibuang. I am di kelas nggak jadi, atau I am in nggak jadi. Jadi meskipun frase ini terdiri dari tiga kata, salah satunya dipakai, ini nggak akan bisa. Ini yang disebut dengan frase eksosentrik. Kalau frase endosentrik biasanya lebih kepada frase nominal kalau yang ini, jadi salah satunya bisa dipakai. Kalau eksosentrik ini lebih kepada prepositional phrase ya, frase preposisi. Karena preposisi nggak bisa ditulis sendiri, atau yang ada yang dipreposisikan the class-nya ini tidak bisa ditulis sendiri. Misalnya I am the class, saya adalah kelas, kan nggak bisa. Misalnya I am from Bandung, dipakai Bandungnya saja, I am Bandung, kan aneh. Atau I am from, kan aneh. Itu yang contoh eksosentrik. Jenis frase berikutnya frase apositif. Kalau apositif ini artinya saling menggantikan. Misalnya the President Jokowi goes to win. Nah, kalau frase apositif ini baik yang the President Jokowi, ini frase apositifnya, baik yang the presidennya atau yang Jokowinya, ini bisa saling sama-sama menggantikan. Misalnya kita pakai the President goes to win, atau kita pakai Jokowi goes to win. Jadi bisa sama-sama menggantikan, yang disebut dengan positif. Kalau koordinatif dia saling mengkoordinasikan dua frase. Misalnya I eat mango, asalnya kan dia dari dua susunan, I eat mango and I eat banana. Jadi bisa digabungkan I eat mango and banana. Ini contohnya, contoh koordinatif. Oke. Secara umum pembahasan tentang frase seperti ini, nanti lebih detailnya itu di buku Abdul Khair lebih jelas lagi. Sekarang kita masuk ke klausa. Apa itu klausa? Seperti saya contohkan tadi, ada istilah. Bedanya dengan frasa, sebetulnya sama-sama susunan dua kata atau lebih. Cuma kalau yang frasa dia non predikatif, tapi kalau klausa ini susunan katanya konstruksinya predikatif. Jadi ya salah satunya sebagai predikat. Misalnya nenek mandi, subjek ini predikat. Ketika kami sedang belajar, nah, ini klausa juga, tapi klausa yang terikat, nah, tapi dia tetap ada predikatnya. Sedang belajar, ini kan predikat. Atau she left, dia pergi, itu ada predikatnya. Left ini predikatnya, meskipun dua kata tetap ada predikatnya. Dalam klausa, subjek dan predikat bersifat wajib, dan ada pula unsur lain yang boleh atau tidak ada, yaitu yang boleh ada atau tidak ada itu objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi objek itu kalau dalam klausa sifatnya wajib, sifatnya kadang-kala tidak wajib, tidak ada. Apalagi pelengkap dan keterangan ini tidak perlu ada dalam klausa. Contohnya di sini kita lihat contoh pembagian klausa ya. Klausa itu berdasarkan strukturnya. Klausa terbagi menjadi dua. Klausa bebas yang disebut dengan independent clause. Ya.
Ini kelebihan huruf nih. Klausa yang terikat disebut dengan dependent clause. Misalnya klausa bebas, ini klausa bebas yang terdiri dari satu clause, I buy a phone, dan yang terdiri dari dua klausa, I buy a phone and you buy a laptop. Ini sama-sama klausa yang bebas. Meskipun n-nya dibuang, I buy a phone ini bisa jadi klausa yang bebas, atau you buy a laptop ini juga bisa dianggap klausa yang bebas. Bedanya dengan ini klausa terikat. Namun kalau memberi contoh klausa terikat biasanya disertai dengan contoh klausa yang klausa pokoknya, main clause-nya. Misalnya ini yang saya garis bawah, ini contoh klausa yang dependent atau klausa terikat. When I was dating Dana. Nah ini kalau saya pakai ini saja, when I was dating Dana, ketika saya janjian dengan Dana, I had an accident. Kalau I had an accident ini klausa bebas, sudah dipahami. Tapi kalau ini when I was dating Dana, ketika saya janjian dengan Dana, nah, kan kalimatnya belum lengkap, klausanya belum lengkap. Makanya disebut dengan klausa yang masih terikat. Dia baru lengkap ketika disambung dengan I had an accident. Atau yang seperti ini, I know the man. Kalau I know the man ini sudah klausa bebas. Nah, namun klausa berikutnya, who stole the watch? Saya tahu orang itu yang mencuri jam tangan. Jadi kalau ini ditulis who stole the watch, nah ini dianggap sebagai klausa. Mengapa dia klausa? Karena ada who stole, nah, sudah ada predikatnya, bahkan sudah ada objeknya. Tapi karena diawali dengan who, jadi dia belum jelas. Dia akan jelas kalau digabungkan dengan klausa main clause-nya, ini sub clause-nya. I know the man who stole the watch. Nah seperti itu. Ini jenis-jenis klausa secara umum. Kalau rincian klausa yang lainnya banyak, ada klausa verba, ada klausa preposisi. Nah, itu nanti bisa dilihat di buku pembahasan lebih rincinya. Ini saya hanya mengulangi secara umum saja. Di kelompok sebelumnya juga sudah dibahas jenis-jenis klausa yang lebih detail lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat sebetulnya sama dengan klausa tadi, cuma kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap dan tersusun dari konstituen dasar. Yang disebut dengan konstituen dasar itu adalah ya minimal klausa minimal ya. Konstituen dasar klausa. Namun klausa nanti bisa terdiri dari satu kata, dua kata atau lebih. Nanti saya jelaskan di bawah ini. Dan intonasi final. Nah, yang paling penting pembedanya adalah intonasi final. Sebetulnya kalimat antara kalimat dan klausa sama-sama memiliki intonasi, sama-sama memiliki predikatif. Nah, bersifatnya sama-sama predikatif. Cuma bedanya kalau kalimat dia akan diakhiri dengan intonasi final. Kalau yang sifatnya deklaratif, kalimat yang informatif, deklaratif, dia intonasi finalnya adalah titik. Kalau sifatnya pertanyaan, nanti intonasi finalnya adalah tanda tanya. Kalau kalimatnya perintah atau imperatif, nanti intonasi finalnya adalah tanda seru, tanda pentung seperti ini. Nenek membaca komik di kamar. Ini harus diakhiri dengan tanda titik kalimat, karena kalimatnya deklaratif. Nenek membaca Al-Quran di kamar, sedangkan kakek membaca koran di taman. Ya ini sama-sama kalimat juga, namun kalimatnya lebih luas. Ketika nenek membaca di kamar, kalau ini kan kalimatnya kalau dipotong dia tidak bisa, karena ini misalnya dia terdiri dari dependent clause yang terikat klausanya. Ketika nenek membaca di kamar, kakek merokok di kebun, baru diakhiri titik. Nah, baru dia dianggap sebagai kalimat. Nenek saya. Ini hanya ada dua kata, dan juga sebetulnya dia
tidak predikatif kalau dilihat dari sini, tapi karena ada tanda seru ini biasanya pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan, siapa yang memasak bubur? Nenek saya. Nah itu kan kalimat jawaban seperti nenek saya cukup diakhiri dengan tanda seru. Atau yang ini hanya satu kata tapi dia dianggap kalimat karena sudah diakhiri intonasi final. Jadi konstituen dasar yang disebut dengan klausa ini dia tidak mesti terdiri dari dua kata atau lebih. Satu kata pun asal sudah diakhiri dengan intonasi final, tanda seru misalnya komik, ini adalah jawaban dari, misalnya ada pertanyaan, apa yang dibaca nenek? Komik. Nah cukup satu kata tapi asal diakhiri dengan intonasi final itu sudah dianggap sebagai kalimat. Simple ya, kalimatnya sangat simple. Nah ini contoh kalimat. Nah jadi itu sudah dalam kajian sintaksis, ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Selanjutnya ini hal-hal yang terkait dengan sintaksis, hal yang sering muncul menyertai kajian sintaksis. Kita lihat pertama modus, yang bahasa Inggrisnya mood. Kalau di dalam buku Abdul Khair itu dijelaskan modus itu pengungkapan suasana psikologis sebuah perbuatan menurut tafsiran si pembicara. Ini nanti pengungkapan suasana ini lebih kepada munculnya ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, atau kalimat obligatif yang keharusan dan lain-lain. Misalnya kalau deklaratif ya ketika kalimat itu hanya datar saja, saya makan nasi, I eat bakso, itu kan hanya deklaratif saja. Kalau imperatif, nah, suasana psikologisnya ya harus memerintah. Misalnya drink your milk, minum susumu, itu kan imperatif. Kalau interrogatif ya sifatnya pertanyaan, modusnya atau moodnya pertanyaan. May I borrow your pen, misalnya seperti itu. Atau obligatif, you should go, you have to go, atau obligatif. Jadi modus ini lebih kepada pengungkapan perasaan atau tak menurut secara psikologis. Ini menurut tafsiran si pembicara makna ucapannya itu apa nanti. Ada yang deklaratif, imperatif, interrogatif dan lain-lain, itu mood atau modus. Nanti ada aspek. Biasanya kalau aspek ini menjadi satu dengan kala. Ingat, kala tense ya, sebetulnya hanya ada tiga, ada present, ada past, ada future. Present, past, future kalau dalam bahasa Inggris. Cuma kita sering mengetahui past tenses itu ada 16. Sebetulnya 16-nya tenses itu ketika sudah ada gabungan dari aspek. Ada aspek perfektif, ada continuatif, continuous, ya, progresif dan seterusnya. Ada simple. Itu adalah aspek. Misalnya I have eaten. Ya kalau I have eaten itu bentuknya kan present. Tapi kalau dari aspeknya karena bentuk verb 3 berarti perfect. Present perfect. Modelnya seperti itu. I had have a book misalnya. Itu berarti juga modelnya past yang perfektif. Nah, jadi gampangnya tenses yang ada 16 itu sebetulnya gabungan dari kala dan aspek. Karena kalau kalanya kala itu kan hanya waktu, hanya berbicara present yang sekarang, atau past yang sudah lampau, atau future yang akan datang, yang I will, modelnya future. Kalau yang continuous kan berarti I am reading a book misalnya. I was reading a book yesterday. Kemarin saya sedang membaca buku, berarti kalau tense-nya past. I was kan past. I was reading karena dia ada reading berarti continuatif. Past
aspeknya kontinuatif, progresif juga. Begitu antara kala dan aspek. Nah, sebetulnya kalau dalam tenses dalam bahasa Inggris itu jadi satu. Modalitas atau modal, ada kemungkinan, ada keinginan, kepastian, ini modal ya dalam bahasa Inggris. Misalnya maybe, ada you, may, ada might, ada will, keinginan ya, will, ada kepastian, should be, have to, dan seterusnya. Ini modal dalam bahasa Inggris itu masuk dalam sintaksis. Hal-hal yang berkesinambungan yang muncul dalam sintaksis dalam kalimat. Fokus, fokus ini lebih ke apa ya, pemfokusan sebuah kalimat. Ada yang modelnya penekanan, ada yang modelnya pengedepanan, ada yang modelnya partikel, ada yang modelnya kontras, ada yang model posesivitas. Nanti bisa dilihat di bukunya. Kalau yang penekanan biasanya misalnya dia menangkap ayam saya, berarti fokuskan dianya itu di depan, dia menangkap ayam saya. Kalau pengedepanan misalnya dibalik kalimatnya, biasanya susunan kalimatnya dibalik. Buku ini yang saya baca, jadi bukan buku yang lain, hanya buku itu yang dia baca, bukan buku linguistik ini yang saya baca. Kalau saya membaca buku linguistik, itu kan berarti datar saja, bahkan itu ingin menekankan sayanya. Tapi kalau didepankan objeknya buku linguistik ini yang saya baca, itu namanya pemfokusan. Ada juga fokus itu bisa dengan partikel, dia pun, sayalah yang belajar, dia pun dapat kiriman misalnya. Atau dengan mengkontraskan, bukan dia yang datang melainkan bapaknya. Ini pintu bukan jendela, itu kan mengkontraskan, fokus. Atau model posesivitas, tapi ini kalau dalam bahasa Indonesia yang baku biasanya jarang digunakan. Misalnya ayah saya sepedanya kempes, kan kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, sepeda ayah saya, ban sepeda ayah saya kempes. Kalau model fokus dalam bahasa lisan, ayah saya ban sepedanya kempes. Atau dosen itu istrinya seorang konglomerat, ada nyanya, itu posesif kepemilikan. Dosen itu istrinya seorang konglomerat. Kan sebetulnya kalau kalimat yang baku bisa digunakan ke redaksi, istri dosen itu seorang konglomerat. Tapi biasanya kalau dalam bahasa lisan, dosen itu istrinya seorang konglomerat. Nyanya itu disebut posesivitas. Diatesis. Diatesis ini adalah gambaran hubungan antara pelaku dalam kalimat dan perbuatannya. Jadi hubungan antara subjek dengan perbuatannya. Saya makan nasi, berarti diatesisnya aktif. Nasi dimakan saya, diatesisnya pasif. Kalau refleksif ini dia lebih apabila subjek itu melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Misalnya saya berhias di depan cermin, nah itu kan subjek melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Atau yang resiprokal ini modelnya saling, saya dan Ade saling memukul, resiprokal. Kalau kausatif ya subjeknya menyebabkan sesuatu, misalnya kakek menghitamkan rambutnya sehingga rambutnya menjadi hitam, itu kausatif. Baik, ini mungkin hal yang sering muncul terkait dengan kalimat sintaksis. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.